Kembali di NTV Sport di segmen Gocek bareng Bro Marco. Seperti yang tadi sudah kita spill sedikit, kita akan membahas kemenangan Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia 2025 U17 pastinya ya, bareng Bro Marco. Yes. Bro Marco, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita tidak juara atau kita masuk ke babak berikut ya, tentunya kita pulang dengan membawa pelajaran yang berharga. Betul sekali, ini pelajaran dari Qatar. Jadi ini kan kompetisi turnamen U17 ya. Artinya apa? Artinya U17 sebenarnya oke, prestasi penting, tapi paling tidak yang paling utama adalah pelajaran, karena Indonesia sudah bermain di level dunia untuk usia U17 dan ini penampilan kedua Indonesia setelah 2023 tampil sebagai tuan rumah, dan ini penampilan kita pertama dari jalur kualifikasi. Betul sekali. Jadi kita udah spill tadi bahwa ada sejarah yang tercipta walaupun kita mungkin hanya menang sekali, tapi kita menciptakan sejarah di mana di grup H Indonesia itu di pertandingan pertama dia sempat kalah 1-3 dari Zambia, lalu kalah lagi dengan 4-0 lawan Brazil. Lalu di sini ada Indonesia akhirnya bisa meraih kemenangan pertama di grup. Betul. Dan ini bukan hanya kemenangan pertama di grup. Ini adalah kemenangan pertama Indonesia di Piala Dunia U17. Karena apa? Karena di 2023 kemarin Indonesia sudah tampil sebenarnya sebagai tuan rumah. Dan tapi hasilnya, hanya imbang dan juga kalah ya? Jadi 2 kali imbang, 1 kali kalah. Jadi imbang lawan Panama dan Ekuador, lalu kita kalah lawan Maroko kalau nggak salah ya, di pertandingan terakhir. Dan ini merupakan sejarah yang memang cukup membanggakan. Karena apa? Karena ini adalah pentas atau level dunia, Piala Dunia. Walaupun levelnya hanya U17, paling tidak kemenangan lawan Honduras ini sudah menjadi catatan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Karena kalau kita lihat di level Piala Dunia U17 memang level pertandingannya cukup berbeda ya. Kita lihat di sini di Indonesia lawan Zambia, di sini kita sempat unggul 1-0 lewat Zabiguli. Betul. Tapi Zambia yang bermain dengan cukup konsisten, memiliki mental yang cukup kuat, mereka akhirnya bisa membalikkan keadaan dan comeback dengan skor 3-1. Jadi permainan di sini bukan hanya sekedar taktik atau strategi lagi, tapi sudah kesalahan kecil bisa dihukum dengan gol. Dan itu yang terjadi dengan Indonesia melawan Zambia kemarin, di mana ada 2 gol yang tercipta dari mekanismenya, skemanya itu berawal dari kesalahan pemain Indonesia dalam mengamankan bola dari lini tengah lalu dibawa orang, akhirnya menjadi gol. Walaupun ada catatan sedikit mungkin dari sisi kiri pertahanan Indonesia agak sedikit lemah saat berhadapan dengan Zambia. Namun melawan Brazil beda lagi. Melawan Brazil kita sebenarnya sudah punya ekspektasi yang realistis begitu ya. Karena Brazil sebelumnya juga 7-0 menghadapi Honduras. Betul. Kemudian ketika menghadapi Indonesia 4-0 itu sebenarnya angka yang menurut Bro Marco gimana ya? Apakah sebenarnya angka itu itu cukup baik karena timnas kita juga bermain cukup baik? Iya, jadi 4-0 sebenarnya cukup menyesakan juga ya. Walaupun itu skornya lebih rendah dari Honduras, dan kita cukup menyayangkan sebenarnya karena dengan kekalahan 4-0 ini Indonesia akhirnya defisit gol cukup besar ya. Nah, lawan Brazil itu adalah level yang berbeda juga. Jadi Indonesia Brazil sebelumnya lawan Honduras 7-0, lalu melawan Indonesia 4-0. Mereka bermain cukup rapi. Kita tahu bahwa memang Brazil gudangnya talenta muda ya. Kayaknya di sana itu lahir langsung jadi pemain bola. Gak usah ngapa-ngapain juga untuk U17 masih cukup lah gitu sebelum mereka nanti merantau ke Eropa terus menjadi pemain senior. Tapi yang bisa kita lihat Zambia juga sebenarnya bisa mengimbangi permainan Brazil, karena di pertandingan kedua saat melawan Brazil mereka bisa bermain imbang ya. Jadi akhirnya keduanya memiliki sama-sama 1 kali menang dan 2 kali menang, Brazil maupun Zambia. Jadi hanya dipisahkan oleh selisih gol. Dan berarti apa? Bahwa sebenarnya Indonesia berhadapan dengan tim-tim yang luar biasa sebenarnya di grup H. Jadi ada 2 tim yang mungkin levelnya mungkin hampir mirip, yakni Indonesia dan Honduras. Dan ini akhirnya berhasil dibuktikan bahwa Indonesia kemarin bisa menang dengan skor 2-1. Dan yang menarik, kemarin itu ada beberapa pergantian, termasuk salah satunya adalah di posisi penjaga gawang. Mike Rajasa kemarin untuk pertama kali menjalani debutnya bersama timnas U17. Dan itu sebenarnya jarang banget terjadi kalau kiper atau penjaga gawang yang diganti ya Marco ya? Betul sekali. Jadi kejelian dari Coach Novo Arianto untuk melihat sektor mana yang memang harus diperkuat. Jadi 2 pertandingan sebelumnya bukan Dava memang jelek, enggak, tapi karena memang Dava juga sudah cukup tertekan dengan banyaknya gol yang masuk bersarang ke gawangnya, dan akhirnya Nova juga memutuskan untuk menggunakan atau memakai jasa dari Mike Rajasa, dan Indonesia bisa memenangkan pertandingan walaupun akhirnya kebobolan 1 gol saat melawan Honduras. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari hasil pertandingan Indonesia di grup H, ada yang menarik lagi adalah Indonesia itu sebenarnya nggak cukup tajam sebenarnya, karena hanya ada 1 pertandingan di mana Indonesia tidak mencetak gol, yakni saat berhadapan dengan Brazil.
Saat melawan Zambia kita masih mampu mencetak 1 gol oleh Zabigoli, lalu melawan Honduras kita mencetak 2 gol oleh Fadli Alberto dan juga Evander Forasta dari titik putih penalti. Jadi ada harapan bagi kita melihat permainan Indonesia di grup A. Walaupun sebenarnya jadi Indonesia dengan satu kemenangan ini membutuhkan mukjizat lah ya, membutuhkan keajaiban untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Karena dalam Piala Dunia U17 ada 32 tim yang nanti akan bermain di fase knockout. Juara dan runner-up group dan peringkat 3 terbaik. Ada 8 peringkat 3 terbaik yang akan juga lolos ke babak 32 besar. Itu artinya timnas Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya bergantung pada hasil-hasil dari pertandingan grup lain ya. Nah, jadi ada kabar yang sedikit kurang mengenakan sebenarnya karena tadi saat ini kan Indonesia kalau kita cermati di klasemen peringkat 3 terbaik ada di posisi kemarin ya setelah menang lawan Honduras ada di posisi 9. Jadi hanya 1 peringkat dari batas terakhir peringkat 3 yang lolos ke babak 32 besar. Nah, tadi sebenarnya sebelumnya ada Uganda di bawah Indonesia nih di posisi 10 atau posisi 11 saya lupa. Tapi Uganda tadi barusan itu menang 1-0 lawan Prancis. Artinya dia akan memiliki 4 poin. Karena sebelumnya dia punya 1 poin dan dia akan ada di atas Indonesia, mungkin ada di posisi 3 atau 4 yang memiliki 4 poin. Nah, Indonesia ada turun ke 10. Nah, dengan turun di posisi ke 10, Indonesia harus bersaing dengan Arab Saudi, masih harus bersaing nih lawan Arab Saudi dan juga Paraguay. Arab Saudi dan Paraguay harus kalah minimal 6 gol. Wow. Baru kita naik ke atas, masuk ke 8 besar. Burkina Faso juga ya menghadapi. Betul sekali. Jadi pertandingan Indonesia ini atau kesempatan Indonesia untuk lolos ke babak 32 masih bergantung dengan pertandingan lain. Jadi Paraguay masih ketinggalan 0-1, which is berarti Indonesia nggak bisa melewatin karena Indonesia defisit golnya cukup besar minus 5, sementara Paraguay itu 0, jadi berarti sekarang dia minus 1. Nah, Indonesia Paraguay paling tidak harus bisa kalah dengan minimal 6 gol. Dan masih ada Arab Saudi juga yang akan main nanti malam, dan itu juga dibutuhkan untuk kalah dengan defisit 6 gol. Artinya boleh dikatakan hampir tertutup lah kesempatan Indonesia untuk melaju ke babak 32 besar. Ya, karena melihat tim-tim lain juga, apalagi Arab Saudi ya, tim yang sangat kuat ya. Betul sekali. Sebenarnya persaingan untuk 3 besar ini juga cukup ketat ya, Maya. Karena kita lihat tadi Uganda aja sebenarnya masih di posisi 3 besar, bersaing dari posisi 3 besar terbaik, tapi karena dia akhirnya bisa menang lawan Prancis, dia akhirnya memastikan diri untuk naik ke posisi teratas, masih di posisi 3 besar karena Prancis juga masih di puncak klasemen untuk grupnya dia ya, masih di posisi pertama. Jadi persaingan di 3 besar ini cukup baik, walaupun 32 besar ini sebenarnya sistem yang diterapkan FIFA agar para pemain ini bisa lebih panjang permainan, bisa bertanding lebih lama di Piala Dunia U17, jadi dibuat 32 besar. Nah, ini adalah klasemen grup H. Jadi posisi Indonesia ada di posisi ketiga dan nggak buruk-buruk amat sebenarnya, karena ya sebelumnya juga di 2023 Indonesia yang terhenti di fase grup. Tapi yang pasti kita untuk tahun ini kita agak sedikit lebih bangga nih karena ada 1 kemenangan yang berhasil diraih oleh pasukan Nova Arianto. 1 kemenangan aja sangat berharga ya bagi kita karena ini merupakan sejarah yang ditorehkan di Piala Dunia U17. Jadi ya walaupun 1 kemenangan dan belum tentu mengantar Indonesia ke babak 32 besar, tapi paling tidak ini mungkin bisa jadi pintu masuk atau titik awal bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita nggak kalah loh dari tim-tim lain di level dunia gitu. Walaupun mungkin kita masih di bawah Zambia dan Brasil, tapi paling tidak kita masih bisa bersaing dengan tim-tim dari negara lain. Nah, ini dia slide ketiga. Nova Arianto. Jadi ya bagaimanapun U17 nggak lepas dari Nova Arianto karena memang sejak awal Nova Arianto dipercaya untuk membawa timnas U17 tampil di Piala Dunia. Dan menariknya, Mai, sebenarnya target dari PSSI itu 2031 lolos ke Piala Dunia U17. Tapi Nova Arianto mempercepatnya bisa masuk ke Piala Dunia U17 2025. Karena untuk mulai musim depan Piala Dunia U17 akan berlangsung setiap tahun. Jadi walaupun demikian, ini adalah prestasi yang luar biasa dari Coach Nova Arianto dan dia menorehkan juga kemenangan bersejarah tadi lawan Honduras. Dan
Ini pernyataannya setelah memenangkan pertandingan lawan Honduras. Saya bersyukur karena bisa membuat sejarah baru. Jadi ada sebuah rasa senang juga yang luar biasa bagi Nova. Ada pencapaian yang cukup baik yang mungkin belum tentu bisa dicapai oleh pelatih-pelatih lain, bahwa dia pernah membawa Indonesia menangkan pertandingan di Piala Dunia. So, what's next buat Coach Nova nih setelah dari Piala Dunia U17 ini? Ini pertanyaan yang memang banyak ditanyakan orang. Kemana nih Coach Nova setelah U17? Karena kan udah selesai nih, Piala Dunia udah selesai. Waktunya nanti mempersiapkan U17 untuk Piala Dunia U17 berikutnya tahun depan. Lalu apakah Coach Nova akan tetap di U17 atau mau naik kelas nih? Nah, kemarin sempat ada sedikit clue dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengatakan bahwa memang prestasi Nova ini cukup baik gitu loh. Dia melampaui target yang sudah ditetapkan oleh PSSI, artinya dia punya kapabilitas untuk bisa menangani tim. Nah, di atas U17, kalau ke U22, karena sekarang kan ada SEA Games ya, 2025 itu ada Indra Safri dan timnya. Dan kalau untuk ke U22 kemungkinan Coach Nova ini agak mungkin sulit untuk masuk ke dalam karena sudah lengkap timnya. Ada Bima Sakti di sana, ada Kurniawan di sana. Walaupun sebelumnya Nova Arianto juga pernah bekerja sama dengan Indra Safri saat menangani tim U22 tahun 2019. Mereka juara Piala AFF dan juga perak di SEA Games. Nah, ada satu posisi yang lowong saat ini sebenarnya adalah U20. U20 kemarin ada pelatih asal Belanda yang di sana, tapi kan akhirnya pulang karena bersamaan dengan Patrick Kluivert, kontraknya juga mereka pulang semua, jadi U20 akhirnya kosong. Dan mungkin aja Coach Nova bisa ditempatkan di U20 untuk kedepannya. Dan masih ada satu lagi sebenarnya yang masih bisa kosong untuk bisa ditempati oleh Coach Nova adalah pelatih interim timnas senior. Kenapa demikian? Karena memang Coach Nova cukup lama bersama Sintayong kemarin di timnas senior Indonesia. Jadi untuk menjabat sebagai pelatih interim, aku pikir sih sebenarnya nggak ada masalah. Karena kan pelatih interim bukan pelatih utama ya, bukan pelatih yang permanen. Tapi paling tidak ada yang memimpin pasukan atau skuad Garuda, kalaupun mereka untuk FIFA Matchday atau latihan dan segala macam. Nah, Marco, tapi sebelumnya Sekjen PSSI juga sempat menyebutkan bahwa akan ada formulasi baru lah ya untuk timnas U17 untuk para pemain mereka. Jadi apakah Coach Nova menurut Bro Marco ini sebaiknya merawat begitu ya, bagaimana para pemain U17 ini bisa menjadi bibit unggul ke depannya? Iya, betul sekali. Jadi yang menarik sebenarnya U17 ini kan tidak mungkin bermain lagi di Piala Dunia U17 musim depan, tahun depan, karena usianya sudah lewat. Dan rata-rata pemain U17 yang ada di timnas Indonesia ini merupakan pemain-pemain yang sudah juga bermain di level senior sebenarnya di klub ya. Jadi mereka udah bermain, maksudnya mereka itu merupakan pemain-pemain utama yang masuk di skuad utama di level senior. Artinya apa? Artinya mereka sebenarnya akan kembali lagi ke klub masing-masing. Tapi memang ini adalah PR yang sebenarnya yang perlu dijaga, bahwa menjaga timnas U19 ini bisa terus berlanjut hingga ke level senior itu memang nggak mudah. Karena selama ini kita lihat bahwa jangankan di Indonesia, di level dunia juga sama sebenarnya. Pemain-pemain yang bersinar di U17 belum tentu nanti mereka akan tetap berkesinambungan ke timnas senior. Karena bisa jadi mereka paling ada 1-2 yang mungkin mereka bisa bermain di level senior. Sisanya mungkin akan hilang entah kemana. Nah, ini memang satu hal yang memang harus dipikirkan oleh PSSI, gimana bisa membina ini ke depannya. Tapi apakah Coach Nova akan berada di tim ini? Saya pikir sudah waktunya Coach Nova untuk bisa pindah ke level yang lebih tinggi gitu. Ini bisa diberikan kepada pelatih lain mungkin. Coach Nova bisa fokus ke level yang lebih tinggi, ke U20 mungkin seperti yang saya katakan tadi, karena memang masih kosong saat ini posisi di sana. Dan bisa jadi mungkin juga ya kalau memang ada kesempatan untuk memegang level senior, nggak ada masalah, karena yang seusia dari Coach Nova umpamanya, maksudnya selevel dengan Coach Nova, Bima Sakti, terus ada Kurniawan juga, itu pernah memegang level senior walaupun sebagai pelatih interim. Jadi nggak ada masalah untuk memberikan pengalaman kepada Coach Nova. Terakhir mungkin Marco, ini juga yang menarik adalah bagaimana masyarakat menanggapi atau merespon dari prestasi yang diraih oleh timnas U17 kita. Kalau misalnya kita lihat bagaimana reaksi masyarakat menanggapi timnas senior dan juga timnas U17 tentunya berbeda begitu ya, jauh berbeda. Seperti apa nih melihat support ataupun respon masyarakat gitu? Sama-sama gagal, responnya beda ya. Tapi walaupun ini belum tentu nggak lolos ya, tapi agak sedikit sulit. Sama-sama struggling lah ya kita katakan ya. U senior di U26 gagal di U26, bertubi-tubi nih hujatan ke PSSI, sementara Coach Nova dengan U17-nya ini juga sama juga. Tapi nggak seperti itu respon dari netizen. Itu wajar, karena apa? Karena memang memang di level senior banyak
dramanya gitu loh. Dramanya bukan hanya karena gagal secara pertandingan saja, tapi di sana juga ada kegagalan juga ya dalam pengelolaannya gitu loh. Ada pergantian pelatih yang menimbulkan di mana-mana, ada Patrick Kluivert yang juga datang tanpa ternyata nggak segitunya juga gitu loh ketika main di round 4 dengan formasi yang aneh, dengan formasi yang dipaksakan akhirnya Indonesia kalah. Tapi ketika berbicara dengan Coach Nova Arianto bahwa nggak ada dramanya sama sekali gitu loh. Dia memegang tim ini dari awal sampai akhir dan ditanggung jawab gitu loh. Pertanggungjawabkan bahwa Indonesia lolos ke kualifikasi, dia memegang tim ini sampai ke babak utama dan iya kita berharap sih bisa lolos ke babak knockout ya. Tapi paling tidak dengan satu kemenangan itu juga sebenarnya udah cukup menghibur lah bagi fans timnas Indonesia sebenarnya. Karena kalau kita lihat komen-komennya juga nggak ada yang menghujat, tapi rata-rata sih sebenarnya lebih memberi apresiasi ya kepada kita harus memberikan apresiasi. Terima kasih juga tentunya untuk adik-adik kita di Timnas Indonesia U17 ya, sudah membawa nama baik Indonesia sampai sejauh ini, mencetak sejarah juga. Thank you of course juga untuk Coach Nova Arianto. Mungkin bisa diundang kapan-kapan ke sini, Marco. Udah pernah dulu diundang, tapi nanti kita undang lagi dong, yang terbaru. Betul sekali, Maya. Nanti kita coba ajak siaran bareng bertiga sama Coach Nova ya. Wow, seru. Thank you Marco untuk gocekannya hari ini. Sama-sama, Next time kita ketemu lagi ya. Dan itu dia tadi informasi terakhir kita ya pemirsa ya. Terima kasih sudah menyaksikan NTV Sport dan ketemu lagi sama Bro Marco dan juga saya tentunya di NTV Sport berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Jaga selalu kesehatan Anda dan junjung tinggi sportivitas. Anita Mai, Bro Marco dan semua tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan salam olahraga.